di Tanjung Uru. Saya tak lagi berpantun, sudah dihabiskan Pak Ketua PTA Pekanbaru. Anak raja menjahit katun, katun dijahit di kayu arah. Saya tak lagi menambah pantun, sudah dihabiskan pembawa acara. Itu sekedar tradisi membalas saja, dan kita menghidupkan lagi tradisi berpantun di bumi Melayu, bumi Lancang Kuning. Mudah-mudahan anak-anak cucu kita mengambil inspirasi kebaikan itu, insyaallah. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama kita hormati Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, Bapak Dr. Haji Harun SSHMH, Bapak-bapak yang mulia, para hakim, panitera, pegawai, karyawan yang tak dapat disebutkan, baik yang offline maupun yang online, semuanya insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tema kita hari ini adalah tentang integritas dan Idul Kurban, Idul Adha, terkait tentang ibadah kurban. Kalaulah saya diminta untuk bicara integritas di depan yang mulia para hakim, ini bisa kualat nanti. Karena hakim ini kan salah satu yang memiliki imunitas, kekebalan dalam beberapa aspek tertinggi, baik dalam sejarah Islam maupun setelah kita menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi terkait tentang integritas, kalau saya berceramah tentang integritas, itu mengajar itik berenang di tengah para hakim. Saya hanya bercerita tentang pengalaman hidup saja. Integritas adalah gambaran hidup seseorang dalam perilaku tindak tanduk sehari-hari, sesuainya antara ucapan dan perbuatan. Begitu lebih kurang penjelasan tentang integritas. Gambaran pribadi seseorang sehari-hari dalam tindak tanduk dan keputusan, sesuainya antara ucapan dan perbuatan. Dari mana dapat Ustadz definisi itu? Tadi saya tengok di Google. Jadi berbicara tentang integritas, dia bukan kemampuan orang untuk menjelaskan kejujuran menurut etimologi, menurut terminologi, menurut pakar dari psikologi, menurut pakar muslim, bukan itu integritas, tapi gambaran kepribadian seseorang. Ketika bertentangan antara yang diucapkan dengan yang dilakukan, maka saat itu orang sedang runtuh integritasnya. Dan selama saya menyampaikan tausiah, seingat saya, baru hari inilah disuruh bicara integritas di depan hakim-hakim. Ini rasanya sedang sidang perkara saya. Saya pulang tahun 2008, bulan Agustus, bulan suci Ramadan. Lalu kemudian bulan September dapatlah berita melalui Riau Pos bahwa ada penerimaan dosen di UIN Suska. Saya ikuti dari mulai seleksi berkas sampai seleksi potensi akademik, bahasa Arab, bahasa Inggris, sampai akhirnya sidang. Tinggal 2 orang lagi interview. Tapi sebelum itu, sebelum pembukaan dosen UIN itu, Kementerian Agama juga membuka tes CPNS. Saya pun dengan sahabat saya pergi ke Kabupaten Kampar di Bangkinang membawa ijazah. Sampai di Kementerian Agama Bangkinang, Kemenak, ditulislah di map saya itu angka 62. Saya tanya, apa makna 62 ini Pak? Maksudnya saudara 62 yang mendaftar. Yang mau diterima berapa? 1. Penyuluh di kecamatan. Bertepatan hari tes Kemenak itu dengan hari tes dosen. Kata almarhumah mak saya, ikut ajalah yang tes dosen itu. Dan akhirnya tinggal 2 orang, saya dengan salah satu ustazah perempuan. Kata kawan saya senior, kakak kelas yang sudah mengajar di UIN, ayo kita silaturahim ke Profesor Dr. Ilyas Gusti. Beliau ini wakil rektor, wakil Bapak Profesor Nazir.
Berpikir saya waktu itu, kalau nanti saya silaturahim ke Profesor Ilyas, lalu saya jelaskan saya S1 Al-Azhar, S2 Maroko, tesis saya Rijalul Muwatta' was Sahihain alladzina dha'afahumun Nasa'i fi kitab ad-du'afa wal matrukin jam'an wa dirasatan, 300 halaman disidang oleh 3 profesor di Darul Hadis Maroko. Maroko itu hanya menerima siswa hanya 20 orang setahun, dan 15 orang untuk Maroko, yang 5 orang untuk orang asing, dan salah satunya adalah Abdul Somad. Nanti mendengar cerita saya ini dia terpukau, lalu diluluskannya saya, padahal ustazah itu ternyata lebih pintar sebetulnya dari saya, nilainya lebih tinggi. Kalau sampai saya lulus, berarti saya makan haram karena saya melobi ke atas. Itu bukan dari saya, tapi dari mak saya. Itulah pentingnya orang tua. Kata mak, tak usah kau buat-buat macam itu. Kalau memang rezeki kau lulus, lulus kau di situ. Kalau memang tak lulus, Allah bukakan pintu rezeki kau dari jalan yang lain. Memang betul kata mak saya lulus, dan memang betul lulus itu untuk dia. Dia meninggal, saya pun keluar dari UIN itu. Jadi pentingnya orang tua menanamkan integritas ke dalam anak. Cobalah andainya mak saya tidak memiliki integritas. Mak, ada kakak kelas alumni Azhar menawarkan jumpa dengan Profesor Ilyas. Itulah sudah satu-satu jalan lulus. Kalau tidak, tak akan jadi dosen wa'am. Mungkin saya pun akan melakukan kecurangan. Jadi ibu-ibu yang sudah mengandung anaknya 9 bulan 10 hari, menyusukan selama 2 tahun, jangan sampai mewariskan cara berpikir yang keliru terkait tentu saja tentang integritas ini. Lalu kemudian setelah saya mengajar, banyak sekali orang yang tentu saja tak suka, ingin mencari-cari kesalahan. Akhirnya mereka mata-matailah bagaimana dengan laporan BKD, Badan Kinerja Dosen. Dan setelah ditelusuri di Fakultas Usuluddin, dosennya sebanyak 50 sekian orang. Orang yang pertama yang melaporkan beban kinerja dosen setiap semester itu namanya Abdul Somad. Bisa dilihat catatannya. Dan memang saya dari dulu orangnya paling takut terlambat. Dari mulai laporan kinerja dosen sampai datang ceramah. Termasuklah hari ini. Kata Pak Ketua yang mulia, jadwal kita Ustadz jam 9.30. Saya sampai ke sini jam 9.20, sehingga sempat saya minum teh di atas. Artinya apa? Memang sudah kebiasaan saya dari dulu. Karena kalau saya datang ceramah terlambat, emosi saya terganggu, bahan saya bisa hilang. Jadi kalau saya datang cepat, biasanya kalau saya datang dikasih tahu sama panitia, Ustadz kalau bisa mutar-mutar dulu, jangan masuk dulu, karena hadirin belum datang. Disitulah kesempatan saya menulis buku-buku itu. Jadi kalau ada yang bertanya, Ustadz kan sibuk, kapan Ustadz menulis? Kalau saya cepat datang, sempat saya duduk sebentar, saya buka laptop, disitulah saya menulis buku-buku. Jadi kalau tentang masalah integritas, membacakan ayat, membacakan hadis, khawatir saya tak sambung. Namanya ilmu cocokologi, mencocok-cocokkan aja. Lalu kemudian setelah menyampaikan tausiah di beberapa tempat di Pekanbaru ini, semua saya isi, dari mulai Masjid An-Nur yang paling besar sampai musola di Jalan Sembilang, musolanya Al-Mukarram Ustadz Muktamar yang selalu menulis kaligrafi di dinding-dinding masjid. Sampai subuh tadi, hari Rabu saya khususkan untuk mengisi 2 musola dan 2 masjid di sepanjang Jalan Kamboja di Rimbo Panjang. Jadi sampai hari ini saya masih mengisi pengajian 2 musola, 2 masjid di Rimbo Panjang. Jadi dulu awalnya semua musola ini saya isi. Akhirnya ada yang datang menasehati. Maksud saya supaya tak pilih-pilih tempat ceramah. Kata satu orang ini, kalau bisa musola-musola itu tak usah Ustadz isi lagi. Saya bilang, apa salahnya? Karena ada beberapa orang tak setuju. Kata dia, parah juga Ustadz Somad, dari mulai ikan paus sampai ikan pantau pun diambilnya juga. Lama saya termenung, ternyata tak sama antara pikiran kita dengan yang dipikirkan orang. Pikiran saya untuk tidak memilah-milih ceramah,
tapi orang berpikir lain. Oh kalau begitu, itulah maka saya khususkan dalam sebulan 2 musola yang di Rimbo Panjang, karena itu jalan lalu ke tempat tinggal saya, jalan Kamboja, supaya orang tak mengatakan betul Ustaz itu tinggal sini, betul, tapi wajahnya, batang hidungnya tak pernah nampak kami, asal lewat kaca mobilnya pun tak terbuka. Jadi tak ada alasan, sehingga beberapa orang tamu datang, Ustaz kalau bisa janganlah ceramah di kantor-kantor, di masjid yang besar aja, isi juga lah musola dan masjid di sekitar Rimbo Panjang ini. Wah, angan ndak tibu. Hampir setiap Rabu sih saya setiap Rabu di Rimbo Panjang ini saya bilang, kamu kemana aja? Dia yang tak pernah datang, membacakan kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin yang ditulis oleh Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi, menjelaskan tentang hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang mulia memberikan kabar kapan Ustadz bisa datang, saya bilang, yang mulia, saya ini jadwal saya begini-begini, saya insya Allah bisa datang hari Rabu tanggal 7, tapi itu sudah jauh betul, tak tepat lagi halal bihalal, yang tepatnya melepas jamaah haji nampaknya itu. Nah, maka berubahlah tema kita, integritas dan ibadah kurban, karena memang momen halal bihalal sudah lewat. Jadwal saya disusun hari Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Hari Jumat saya berangkat, malam Sabtu, malam Ahad, malam Senin saya pulang. Tak boleh lebih dari 3 malam. Kalau lebih dari 3 malam dikhawatirkan nanti dituduh orang sudah buka cabang di tempat lain. Jadi semua daerah ini sudah saya bagi, ke Aceh 2 kali, Batam Kepulauan Riau 2 kali, Sumatera Barat Minangkabau 2 kali, Palembang Bangka Belitung 2 kali. Saya datang setiap 6 bulan sekali. Adapun yang luar Pulau Sumatera sekali saja, Kalimantan Selatan sekali, Kalimantan Utara sekali, dan saya yang menentukan bulannya. Saya tak bisa diminta orang datang lalu datang, karena saya bukan lelaki panggilan. Tak boleh sebut marga, nanti kena tuntut, kena somasi. Kalau ibu yang nyebut tak apa, tapi kalau saya yang nyebut bisa masalah nanti, walaupun saya tahu Bapak Hakim pasti membela saya. Jadi tentang masalah jadwal, banyak sekali orang-orang yang mengatakan, Ustadz lembutkan sikit, lunakkan sikit jadwal ini, karena kalau Ustadz terlalu kaku begitu nanti banyak hal. Saya bilang saya tak kaku, tapi saya sudah buat ini untuk menjaga kita semua. Tapi setelah jumpa orangnya saya minta maaf. Waktu jadwal ke Jakarta di Masjid Al-Azhar subuh jumpa Pak JK, saya bilang, Pak JK, saya mohon maaf, kemarin keluarga besar Bapak mengundang untuk minta tanggal 15 Mei ulang tahun Bapak yang ke-80 di kota yang paling jauh di dunia, Ujung Pandang. Saya Pak mengatur jadwal saya, tidak diundang langsung datang. Saya ke Ujung Pandang itu cuma setahun sekali. Kalau bertepatan dengan jadwal itu saya datang, tapi kalau tak tepat saya mohon maaf. Kalau saya datang keluar dari itu, nanti orang akan mengatakan, Ustaz Somad itu katanya berprinsip, tapi kalau yang ngundang orang hebat, hilang prinsipnya. Nanti saya temakan cakap Pak. Kalau udah temakan cakap, saya bercakap, orang senyum, saya senyum, yang disenyumkan orang saya. Orang maklum. Lalu kemudian datang undangan bulan Februari dari Sultan Hasan Al-Bolkiah, disampaikan melalui kedutaan Brunei Darussalam di Jakarta. Saya bilang 10 jari saya angkat, 11 dengan kepala untuk meminta maaf. Saya tak bisa mengisi di luar jadwal yang sudah ditetapkan. Saya ke Bandar Sri Begawan itu setahun hanya 2 kali. Di luar itu bukan tak hormat, bukan tak memuliakan, tapi ini untuk menjaga kita bersama. Kalau tidak nanti orang akan mengatakan, Ustaz ini sudah mengamalkan kaedah al-muhafazatu 'alal qadimis salih wal akhdhu bil jadidil aslah. Al-muhafazatu 'alal qadimis salih wal akhdhu bil jadidil aslah. Jadwal yang lama-lama yang bagus-bagus disimpan, yang baru yang lebih bagus bisa diganti-gantikan. Nah, itu selalu dipakaikan, dituduhkan. Jadi kalau ada, perlu saya jelaskan ini di depan Bapak Ibu sekalian, supaya apa? Kalau ada fitnah macam-macam,
Mungkin kalau pengacara yang membela, orang curiga, nah, ini karena dia dibayar. Tapi kalau sudah hakim yang menyatakan, itu semua pasti percaya. Itulah berkahnya bisa berada di depan orang-orang yang mulia. Terkait tentang masalah godaan yang terbesar, tentu saja adalah masalah duit. Suatu ketika saya pun diundanglah menyampaikan tausiah 30 menit. Kata dia, tak usah panjang-panjang. Padahal saya di mana-mana 600 ml. Itu udah standar saya. Makanya tadi saya mulai jam 10, insya Allah jam 11 mestinya. Tapi karena botolnya kecil, insya Allah setengah jam aja cukup. Jadi selesai dari kantor tadi, datang yang mengantarkan ke rumah, kotak. Kata kawan saya, "Mat, ini isinya duit," katanya. Lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya, kata orang Melayu. Kalau tak musim padi, takkan tempua besarang rendah. Kalau tak ada berada, takkan tempua besarang rendah. Tempua itu sarangnya di atas pokok kelapa. Tapi kalau sedang musim padi, turun dia ke bawah. Ini kenapa bisa begini ini? Kata saya, ini bahaya. Jadi macam mana? Kalau kita tolak, orang marah. Kalau kita terima, sedap juga ini diterima. Tapi kita ambil win-win solution, jalan tengah, antarkan ke panti asuhan belakang Koki Sunda, Pajar Harapan. Nanti kalau udah serahkan, foto kirim ke saya. Kirimkan ke yang mengundang. Terima kasih banyak, jazakumullah khairan. Semoga berkah, Bapak dapat pahalanya, saya pun dapat juga. Tak Ustaz buka kotak itu? Tidak saya buka. Kenapa? Karena kalau saya tengok, nampak banyak, berubah hati saya. Parkirlah kendaraan di salah satu kantor. Nampaknya mobil ini tidak layak lagi untuk Ustaz. Jalan di Riau ini sasisnya nggak bagus mobil Ustaz ini. Yang stabil ini Pak Ustaz. Minta foto KTP Ustaz? Foto orang. Hari berganti, musim berubah, tak lama datang WA. Alhamdulillah Ustaz, mobil Ustaz sudah datang dan sekarang menyeberang dari Merak ke Bakauheni. Insyaallah sebentar lagi, beberapa hari ini sampai ke Pekanbaru Riau. Saya bilang, rumah saya kecil Pak, garasinya tak cukup mobil banyak. Yang satu ini udah ada. Khawatir saya nanti diambil orang. Kalau mobil ini banyak, disangka maling duit saya banyak di rumah. Padahal tak ada. Jadi kalaupun nanti sampai, ini mau saya serahkan ada salah satu panti asuhan yang tak ada mobilnya. Kasihan kita menengoknya. Kata orang tu, kalau begitu tak jadilah Pak Ustaz, kami batalkan. Jadi jalan tengahnya itu jangan kita tolak. Karena kalau kita tolak, orang tu singgung, orang marah. Kita terima aja. Tapi kita katakan kemana nanti perginya. Sampai di Medan, dijamulah saya di rumah makan Wong Solo. Setelah makan kenyang, datanglah yang punya owner Wong Solo, memberikan kunci. Ini satu mobil besar, merek Fortuner untuk Ustadz Abdul Somad. Syaratnya mesti poligami. Karena Wong Solo ini kan yang dapat penghargaan poligami. Saya terima. Tapi khusus untuk Ustadz, tidak pun poligami, tetap boleh mengambil. Saya terima, sah. Lalu setelah itu saya kasih tahu, Pak, saya ini tinggal di Riau, mobil sudah ada, rasanya banyak lagi ustadz lain yang lebih memerlukan. Jadi sudah saya terima, saya serahkan ke Bapak. Bapak pilihlah ustadz mana yang nanti Bapak kasih, nanti kita dapat dua-duanya. Pahalanya untuk Bapak mengalir, untuk saya pun mengalir, dan tak ada yang rugi di antara kita. Berita pun sudah kita posting di Instagram yang followernya 7 juta itu sudah kita posting juga. Maksudnya yang belum follow silakanlah follow. Alhamdulillah. Jadi ketika dulu saya pulang, kenapa Ustadz tidak mengambil barang-barang ini? Ada satu prinsip yang diajarkan almarhumah mak saya. Waktu saya lulus di UIN, lulus juga di College University Islam Kupus namanya, College University Islam Perguruan Ugama Bandar Sri Begawan. Mak, ambo lulus 2.
satu di UIN, satu di Bandar Sri Begawan. Pilih mana? Kata mak saya, hidup ni dua, makan pakai. Jadi apapun waang, tidak akan lebih daripada dua. Makan pakai. Mau hidup di negara hebat, mau di kampung halaman kita, hidup ni cuma makan pakai. Yang dapat dimakan, yang dapat dipakai. Lebih daripada itu tak lebih. Jadi saya pikir begitu juga. Kalau kita ambil kendaraan ini sebatas dipakai saja, tak lebih daripada itu. Untuk apalah dia banyak-banyak? Akhirnya itu. Lagi-lagi pendidikan yang luar biasa. Dan di antara pendidikan itu yang paling berpengaruh bukan TK, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, tapi yang paling mendalam adalah al-madrasatul ula. Yang paling mendalam adalah pendidikan seorang ibu tentang integritas. Kecil saya balik malam membawa main-mainan sampai di atas tempat tidur dimainkan mobil-mobilan. Ngeng. Dari mana dapat nih? Dari jalan tadi mak. Punya siapa? Tak tahu entah punya siapa. Balikkan balik. Di mana balikkan? Tempat jumpa tadi. Kenapa begitu? Nanti mobil ini besar, nanti waang pikul di akhirat. Kita waktu kecil tak tahu apa betul mobil ini jadi besar dan dipikul di akhirat. Ternyata setelah jadi ustadz ini ada hadisnya rupanya. Dalam penjelasan tentang ayat wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Siapa yang curang, dia akan memikul kecurangannya pada hari kiamat. Rupanya tentang curang itu, jadi lama saya merenung tentang ayat ini. Dijelaskan dalam hadis, ada nanti orang yang memikul sapi karena waktu zakat sapi curang dia. Ada yang memikul kambing, waktu menghitung zakat kambing curang dia. Dan tak mustahil di zaman modern ada nanti orang di akhirat akan memikul mobil. Kenapa? Curang dalam mobil dinas tadi. Kecurangan. Ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah, akan memikul kecurangannya pada hari kiamat. Mobil dinas itu hanya dipakai untuk kepentingan kantor. Itulah maka Pak Ketua PTA yang integritas tidak boleh dipakai itu untuk menjemput ustaz. Kalau dipakai itu untuk menjemput ustaz ke rimbo panjang, itu bisa nanti memikulnya di akhirat. Dan Ustaz Somad adalah ustaz yang dari dulu berceramah 12 kabupaten kota, dari mulai Tembilahan Indragiri Hilir sampai Pasir Pangarayan Rokan Hulu sampai Rokan Hilir. Ustaz Somad itu termasuk ustaz datang tak dijemput, pulang tak diantar. Tapi bukan ustaz hantu. Dari dulu Rokan Hulu itu saya tausiah dari 2010 sampai 2016. Awal saya ke Rokan Hulu itu tausiah subuh di Islamik di Masjid An-Nur Pekanbaru. Temanya tentang amanah. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah mewajibkan meletakkan amanah pada orang. Jadi kalau ada camat yang tidak amanah, satu kecamatan itu akan menuntutnya. Kalau ada bupati yang tidak amanah, satu kabupaten itu akan menuntutnya. Saya sampaikan berapi-api. Tiba-tiba tak lama setelah itu ada satu jamaah yang pulang dari shop yang pertama. Selesai acara, datang kepala dinas PU provinsi. Ustadz, ceramah itu tak usah keras-keras sekali. Kenapa begitu Pak? Itu tadi bupati itu tersinggung, langsung dia balik. Saya bilang saya ceramah, saya tak ada pernah menyindir-nyindir orang, saya tak tahu siapa yang datang, saya sampaikan begitu aja mengalir. Hari berganti musim berubah, tak lama datang telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul nih Ustaz Somad? Betul. Saya bupati. Ah, inilah dia yang tersinggung kemarin. Iya Pak. Bisa Ustaz datang ke Islamic Center Pasir Pangarayan Rokan Hulu menyampaikan tausiah? Bisa, saya bilang. Itulah awalnya dari 2010, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 7 tahun saya mengisi di situ. Berganti bupati, dicoret orang itu nama saya. Saya, Dr. Muardi Muhammad Saleh, Dr. Mustafa Umar, Profesor Dr. Alaidin Koto. Berempat dulu kami berganti-gantian. Itu memang stylenya masjid itu tinggi. Islamic Center Pasir Pangarayan juara masjid terbaik tahun 2015 se-Indonesia, mengalahkan masjid Semarang yang punya payung macam Masjid Al-Madinah Al-Munawwarah. Lalu kemudian
ketika di sana Rabu tidak boleh di bawah standar Doktor Mustafa Umar, Doktor Mawardi Muhammad Saleh. Doktor Mustafa Umar 14 tahun mendalami tafsir. Doktor Mawardi Muhammad Saleh S1, S2, S3 di Madinah, sampai mengigaunya pun bahasa Arab. Yang nomor 3 Profesor Alaidin Koto, profesor senior. Yang paling kecil situ Abdul Somad, LCMA, lagi cemas mencari anak gadis. Waktu itu masih lajang lagi baru pulang. Lalu saya bilang, Pak, ini masjid ini kan standarnya tinggi. Ya, tak kata Bapak tak boleh kalau tak dokter, khusus untuk Ustaz Somad. Nah, jadi memang saya ada beberapa kekhususan, termasuk juga lah di PTA. Mana ada Ustaz yang bisa ceramah di sini? Jarang-jarang bisa datang. Jadi ini untuk membuktikan bahwa Ustaz Somad ini memang bukan Ustaz kaleng-kaleng. Yang mulia Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian, dan itu dalam perjalanan tak pernah saya dijemput, saya datang sendiri. Memang dari dulu saya selalu begitu. Dan dari dulu saya ceramah memang begini, pakai peci, pakai top, pakai baju koko begini. Cuman bedanya kalau sekarang orang kenal, dulu banyak tak kenal. Dari UIN saya pulang jam 11.45. Hari Jumat mau khutbah Jumat di Masjid Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Ahmad. Jam 12.20 azan Jumat, jam 12 saya sudah duduk. 12 sudah duduk di depan. Lalu kemudian naiklah pengurus. Waktu Jumat sudah masuk, karena khotib kita hari ini Haji Abdul Somad LCMA belum juga datang, maka sayalah yang khutbah hari ini, kata pengurus. Padahal saya itu duduk dari jam 12 tadi situ. Selesai sholat Jumat saya pun pulang. Sampai di depan simpang 4 Mall SKA, dia pun menelpon. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Kenapa Ustaz tak datang ke masjid kami hari ini? Saya jam 12 tadi udah duduk depan mimbar itu, kata saya. Kenapa Ustaz tak ngaku? Saya ajarkan kalian ya pengurus, begini cara memanggil khotib. Khotib kita hari ini adalah Ustadz Haji Abdul Somad LCMA. Dipersilakan untuk maju ke depan. Panggilan kedua, kalau 3 kali tak datang baru kau naik. Jangan kau langsung naik, aku ada di situ. Tak mungkin aku berdiri, aku kok. Jadi kadang pengurus masjid ini mesti kita tahu. Iya kalau ustaz itu viral, kalau tidak, undangan ceramah di Aliantan. Dari Pekanbaru ke Rokanhulu, masjid sebelah kanan, turun ke bawah, ada namanya daerah Aliantan. Hujan, bawa kendaraan sendiri. Sampai di situ, datanglah panitia menjemput, bawa payung, diketuknya kaca. Saya buka, ditanyanya, ustadznya mana? Kata dia. Kan tak mungkin, saya bilang, ambo kok ustadz kan? Saya bilang, iya sebentar lagi turun. Saya matikan, saya masuk. Jadi tak boleh kita menilai orang dari penampilan. Kalau nanti Bapak Ibu ke Islamic Center Pasir Pangarayan, di sebelah kanan ini mimbar, ini mihrab tempat imam, ada pintu keluar, sebelah kanan ada kamar yang bagus, tempat tidur pakai AC. Itu kamar khusus untuk ustadz yang ceramah, karena ustadz tak boleh tinggal di hotel. Saya anjurkan semua masjid tolong buatkan satu kamar ustadz, jangan biarkan ustadz tinggal di hotel. Karena kalau ustadz tinggal di hotel, udah pakai peci, pakai sorban, pakai koko, sampai di lift macam-macam ditengok. Ada orang pakai baju belum selesai dijahit, resleting belum berpasang. Mau ditengok awak ustadz, mau tak ditengok takut salah picit lift. Jadi Masjid Islamic Center itu sudah model ideal, bagus. Itu kamar saya. Pagi-pagi masuklah gaet menerima tamu, karena tamu banyak sekali di situ. Jamaah yang dimuliakan Allah SWT, masjid ini adalah masjid yang terbaik, dan ini adalah mihrabnya, dan ini adalah kamarnya. Ini adalah kamar yang dikhususkan untuk ustadz yang datang berceramah ke masjid ini, supaya mereka tidak tinggal di hotel, supaya terjaga, terpelihara. Ada satu jamaah yang membuka pintu, tengok yang dalam. Oh, ada supir ustadz, kata dia. Padahal saya tidur di situ.
Memang dari dulu saya selalu, kalau orang mengatakan Ustadz sederhana sekali, bukan sederhana, saya merasa berat untuk memakai aksesoris itu, dan itu memberatkan. Jadi sampai sekarang dia tidak berubah. Ustadz dari dulu tak berubah. Semua berubah, saya bilang. Yang tak berubah itu cuma perasaan aku ke kamu. Yang mulia jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baik yang offline maupun yang online. Ini walaupun tausiah kita ini dibagi dua, ada offline ada online, tapi pahalanya sama, surganya juga sama. Bukan berarti yang offline ini surganya offline, lalu yang online surganya online, enggak. Innamal a'malu binniyat, semua itu karena niat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tentang masalah menjaga integritas, saya ini kalau saya peturutkan tiap hari tausiah, diundang di pejabat ini, diundang di kantor ini, diundang di rumah orang kaya, diundang di rumah sultan-sultan, diundang, lama-lama saya bisa jadi Fir'aun, disambut, dimuliakan. Kalau di undangan saya ke rumah orang, maka makanan yang paling enak itulah duluan dikasih ke saya. Makanya jangan heran banyak ustadz kena kolesterol, gula darah, jantung koroner, karena makanan yang paling enak itu dikasih. Kalau acara makan, yang duluan makan tuh ustadz. Makanya andai ada diracun di situ, ustadz itu dulu mati. Diundanglah saya ke Natal, Sumatera Utara. Di Natal ini tepi laut, jadi kepitingnya tuh sebesar piring tuh pas. Ada Pak Kapolres, ada Dandim, ada Bupati, Ketua DPRD. Satu pun tak ada yang mengusik kepiting ini. Tentara yang gagah, polisi takut juga kolesterol. Saya bilang, bapak-bapak, ini kepiting ini tak ada kolesterolnya. Oh begitu Pak Ustadz? Iya. Nanti waktu di rumah sakit periksa baru dia ada. Pak Ustadz kami takut, kata dia. Bapak yang takut saya ajarkan doanya. Apa doanya Pak Ustadz? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Kusebut nama Allah. Kalau sudah nama Allah kusebut, tak ada yang dapat memudaratkan, baik yang di bumi maupun di langit. Selama kepiting ini masih di langit dan di bumi, maka insya Allah tak ada mudarat. Nanti kalau ternyata kumat Pak Ustaz, tak tanggung jawab saya. Saya hanya mengajarkan doanya saja. Kalaulah tiap hari saya begini terus, saya bisa lupa diri. Maka dalam sepekan ada 3 hari yang saya kosongkan. Hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis. Hari Rabu ini sebenarnya hari istirahat saya. Tapi karena hubungan kita ini memang sudah bestie, maka saya datang bertemu dengan yang mulia. Jadi kalau nanti ada orang lain yang mengatakan, kami kemarin waktu mengundang Ustadz itu hari Selasa, Rabu, Kamis tak mau dia datang. Kenapa di pengadilan? Jangan-jangan ada hubungan spesial? Tak ada. Ustadz itu, sebagaimana penjelasan Pak Ketua tadi, memang dari dulu sudah. Jadi Ustadz itu kalau datang ke PTA Pekanbaru, itu macam kembali ke kampung halamannya sendiri. Begitu cara menyampaikannya. Biar supaya jangan nanti dituntut saya tak berintegritas, PTA tak berintegritas. Lalu kemudian, kalau saya hari Selasa, Rabu, Kamis, saya di Pekanbaru, saya bawa kendaraan sendiri, saya nyetir sendiri, pakai masker, pakai topi pet, pakai baju kemeja, digulung supaya orang tak tahu. Merasakan bagaimana susahnya mencari parkir, diusir tukang parkir. Sana. Padahal kalau kita mau kan tinggal buka sedikit aja tuh. Nah, oh iya Pak, kata dia kan. Merasakan rasanya tak diizinkan lewat di komplek angkatan udara. Nggak boleh masuk sini Pak, sana. Padahal komandan dia sama kita. Kalau ditundukkan gambar kita komandan dia, pasti dikasihnya masuk. Tapi kita tak akan merasakan bagaimana kesulitan, kesusahan. Rasa itu tak bisa diwakili dengan kata, karena kata terlalu miskin untuk mewakili rasa. Andai pun diungkapkan, rasaku belum tentu rasamu. Saya karena disebut Pak Ketua dari pengantin baru, puitis pula sekarang. Jadi rasa ini kalau kita terus merasa di atas, merasa disanjung, dipuji orang, lupa kita. Makanya suatu ketika Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, ulama besar Al-Azhar Mesir, jumpa dengan jamaah, dicium tangannya, dimuliakan, dihormati, diagung tinggi. Begitu pulang dari tausiah, singgah dia sebentar ke masjid,
lama sampai rombongan nih heran. Kemana Syekh lama betul? Aku menggosok WC di masjid tadi. Kenapa begitu? Karena kalau aku terlalu sering dimuliakan, lupa aku akan diriku. Kalau ku gosok WC tadi, sadar aku inilah tempat. Jadi kalau ada di antara bapak-bapak yang mau menggosok WC merendahkan diri, kalau bisa kita aja yang tahu. Sekarang banyak juga orang buat gitu, streaming pula. Hai guys, mari kita rendahkan diri kita. Kita kalau terlalu banyak mengekspos diri kita ke orang lain, akhirnya kita kehilangan diri kita. Kenapa orang tidak pernah mengambil pelajaran dari menjenguk orang mati? Itu saya tanya ke kawan saya. Kebetulan ada yang meninggal di Rubai. Saya pakai masker, saya tutup, pakai topi biasa, saya datang. Saya bisa menikmati rasanya sholat jenazah. Saya menyaman merasakan datang mengiringi jenazah sampai ke pemakaman. Saya merasakan menengok liang lahat itu. Kenapa? Karena saya saat itu tidak ikut menjadi penyelenggara jenazah. Andai saya buka masker waktu itu, saya tak merasakan itu. Begitu datang udah disalami orang, dipersilakan jadi imam, dipersilakan baca talqin, lupa saya tentang kematian. Jadi sekali-sekali kita mesti merasakan jadi jamaah. Tapi memang sulit juga jadi jamaah ini. Makanya setiap Ramadan itu ada beberapa malam kosong. Pergi saya ke arah Garuda Sakti, cari musola-musola yang kecil, yang tak ada orang, duduk situ untuk mendengarkan nasihat. Kata pengurus, sebetulnya malam ini kita langsung tarawih karena memang kita musola kecil yang tak ada Ustadz Kultum. Tapi rupanya malam ini kita dapat durian runtuh. Nampak ada Ustadz Abdul Somad di sana. Bisa juga dia mengenali. Saya pakai masker, saya pakai topi, saya pergi ke mall, ada barang mau dicari. Turun sampai ke parkir ada yang mengejar, ketuknya kaca. Ustaz, boleh foto Ustaz? Saya ini orangnya penasaran, dari mana kamu tahu saya ini Ustaz Somad? Dari cincinnya Pak Ustaz. Nah itulah maka hari ini saya tahu cincin. Tahu deh cincin. Kalau tiap hari begitu maka akan kehilangan diri. Maka mesti banyak merenung diri supaya jangan sampai lupa. Siapalah yang menasehati Ustaz? Tak ada orang menasehati saya. Lalu yang menasehati siapa? Maka saya berusaha untuk datang ke rumah sakit, pakai masker, tutup, pergi ke rumah sakit. Sengaja tak saya sebut rumah sakitnya, takut nanti direkturnya memarahi security yang ada di situ. Bisa saya tengok yang di dalam Pak? Enggak boleh, belum waktunya. Padahal direktur rumah sakit itu udah kayak mana jawab, belancik-lancian rumahnya jawab. Belancik-lancian aja dapurnya ke rumah awak, saking dakeknya. Dekat betul hubungan kita. Tapi kita merasakan cemana rasanya diusir security, suruh nunggu, tunggu sebentar. Enggak boleh rame-rame nih, apa rame-rame? 2 orang aja masuk ke dalam. Setelah masuk ke dalam, diumumkan orang tua ada Ustadz, keluar kita baru. Ya, Pak. Artinya apa? Kita rasakan. Sampai di dalam itu, tausiah saya di Masjid An-Nur. Dulu jadwal saya rutin Selasa, zuhur. Ustadz nanti habis ini kita ke rumah sakit Arifin Ahmad sebentar boleh? Boleh saya bilang. Sampai di rumah sakit Arifin Ahmad, diberikan mereka lah saya jubah warna hijau, yang kancingnya di belakang. Pasang kan? Yang lain tidak? Enggak, ini untuk Ustadz. Begitulah mereka memuliakan Ustaz Somad. Dibukakan mereka pintu ruangannya ICU. Biarkan mereka masuk. Saya aja masuk, Ustaz aja masuk. Yang lain enggak? Enggak. Rupanya di dalam itulah semua penyakit menular. Andai mati, Ustaz itu mati, orang itu dulu. Barulah saya paham arti ICU itu. I see you, you don't see me. Ambo bisa mencari awak, awak tidak bisa mencari ambo. Aku ison delok sampean orang ison delok aku. Kita menengok dia tak lagi menengok kita. Saat itulah saya bacakan doa Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang maha menyembuhkan, Bismillahirwafi dengan nama Allah yang maha menunaikan janji, Bismillahirkafi dengan nama Allah yang mencukupkan, Bismillahirmuafi dengan nama Allah yang menyehatkan, Ishfi mardana, sembuhkan saudara kami ini ya Allah, syifaan ajila, segera sembuhnya, la yughadiru saqama, tidak akan meninggalkan penyakit, meleleh air mata. Saya tanya, dokter,
Kenapa pasiennya menangis Pak Dokter? Dia ini biasa mendengar suara Ustadz. Suara Ustadz masuk ke telinganya. Tapi dia koma. Orang koma tetap mendengar Pak Ustadz. Ternyata di dalam nih Pak Ustadz ada macam keong. Itu tidak off. Yang lain boleh off, lumpuh, terbaring. Tapi itu tetap mendengar. Itu makanya kalau kita menjenguk orang sakit di ruang ICU koma, jangan bercerita macam-macam. Karena dia mendengar, sedih dia. Lalu kenapa dia menangis? Selama ini dia merespon Ustadz tersenyum. Selama ini dia menyalami Ustadz, memeluk Ustadz. Sekarang tangannya tak bisa. Dan sekarang satu-satunya respon tinggal melelehkan air. Selesai itu kami pun sarapan di Ronggo Warsito. Dari mana Pak Ustadz? Menjenguk pasien di rumah sakit Arifin Ahmad. Oh, itu Pak Ustadz dulu pimpinan untuk sidang proyek kantor gubernur. Terus kami waktu itu Pak Ustadz membawa duit 1 koper. Kami tahu anak bapak kuliah di Australia. Ini tolong menangkan tender kami Pak. Apa kata dia? Mohon maaf saya tak bisa menerima ini. Itu orangnya jujur Pak Ustadz. Ternyata manusia-manusia berintegritas ini masih ada. Cuman tak terlalu banyak. Mereka ini manusia yang perlu dibudidayakan. Dia sudah hampir-hampir punah macam dinosaurus. Kalau mau melihat orang-orang berintegritas ini, datanglah ke PTA Pekanbaru. Masih banyak lagi insya Allah. Mereka berani membuat judul ini kan karena ingin menebarkan itu. Kenapa Ustaz cerita-ceritakan ini? Kan tidak boleh menceritakan. Kalau peminum khamar dengan bangganya cerita tentang mabuknya, bahkan ada satu podcast khusus cerita mabuk saja. Ada satu podcast khusus cerita tentang dosa saja. Kenapa orang baik tidak mau menceritakannya sebagai inspirasi? Tapi tetap menjaga kode etik jurnalistik. Nama tempat harus dijaga. Kenapa? Ada orang-orang yang mesti dijaga privasinya. Tapi bercerita tentang kebaikan. Quran itu isinya adalah cerita. Cerita tentang Nabi Ibrahim, cerita tentang Nabi Musa, cerita tentang Nabi Isa, cerita tentang malaikat. Faqsusil qasasa, ceritakan kisah-kisah itu. La'allahum yatafakkarun. Ustaz Somad, kami kemarin datang ke rumah Pak Hakim. Ada apa? Anak kami kena kasus narkoba. Jadi kami berusaha untuk melobinya. Kami kasih duit, kata dia, saya tak menerima makanan yang haram. Kami tahu anaknya suka kucing Anggora Pak Ustaz. Kami bawakan kucing dengan harapan anaknya ini mau menerima. Rupanya kucing Anggora kami itu pun ditolaknya juga. Saya takut merubah keputusan saya hanya karena seekor kucing Anggora. Nama tetap terjaga. Rupanya ada orang manusia yang masih menjaga integritas. Tapi memang mereka ini makhluk-makhluk yang sudah hampir punah. Mesti dijaga, dipelihara, dan saya yakin dan percaya anak-anak ibu, karena pesan ibu inilah menjadi anak-anak yang berintegritas insya Allah. Kenapa Ustaz tak berpesan ke bapak? Karena bapak jarang sekali ketemu dengan anak-anak. Ibu-ibu lah yang mulai dia kandung 9 bulan 10 hari, maka denyut jantung kontak antara ibu dengan anak. Ketika ibu menyampaikan, tak sama dengan Ustadz. Ustadz menceramahi dia menggelegar di khutbah Jumat. Anak itu tertidur. Tapi kalau ibu yang bercerita, 1-2 kata masuk ke tulang sumsumnya, masuk ke kepalanya, masuk ke hatinya. Ustadz kok tahu? Rasanya banyak pesan-pesan itu masuk dari ibu, dari ayah juga, tapi tak begitu banyak. Itulah mengapa kata Nabi, ummuka ibumu, ummuka ibumu, ummuka ibumu. Siapa lagi? Barulah kata Nabi, abuka ayah. Jadi kalau ada laki-laki yang ingin dapat yang 3 itu, boleh juga dicoba yang 3 itu, mengandung, melahirkan, dan menyusukan. Kalau mau mencoba mengandung, pulang nanti sore, beli kelapa muda, ikat 9 bulan 10 hari. Kalau mau mencoba melahirkan, pulang nanti singgah ke pasar buah, makan mangga, bulat-bulat dengan bijinya, keluarkan bulat-bulat. Kalau mau mencoba menyusui, ada anak bayi, letakkan, susukan. Anak itu tak mau. Ustaz kau tahu? Anak saya sudah tes, tak mau dia. Tahu dia membedakan. Artinya apa? Memang peran seorang ibu dan lingkungan luar biasa. Makanya kata psikolog, yang mempengaruhi pola pikir manusia ini 4. Yang pertama ayah, yang kedua ibu, yang ketiga bacaan, yang keempat lingkungan. Lingkungan yang berintegritas itu sangat membuat kita bisa berintegritas. Saya
4 tahun di Kairo, dari 2002 sampai mundur 1998, 2002, 4 tahun tidak pernah mencontek di Al-Azhar Kairo Mesir. Sekali pun tak pernah, sekali haram tak pernah. Ustaz takut sama Allah, takut sama pengawas. Jadi begitu sampai di Al-Azhar Mesir sudah dikasih tahu sama kakak kelas, Mat, jangan sampai waang mencontek. Di apa bang? Beko dipulangkan ke Pekanbaru, waang dapet LC. Apa itu? Lamu di Kairo. Karena ada orang Indonesia yang pernah kena masuk ke ruangan Al-Azhar ujian, tidak boleh bawa kertas, yang boleh cuma bawa pena. Sampai ke dalam, kertas jawaban sudah siap, kertas soal dibagi. Waktu kertas soal dibagi, karena takut lupa, ditulisnya jawaban itu di belakang. Datang pengawas, dianggap dia mencontek, dihapuskan visa setahun, deportasi, dipulangkan. Ketakutan itu lingkungan membuat kita berintegritas. Jadi kalau punya pimpinan berintegritas, punya teman berintegritas, itu insya Allah membuat kita berintegritas. Orang yang tinggal di tempat yang berintegritas, walaupun dia tidak berintegritas, dua kemungkinan. Yang pertama, dia berubah menjadi orang berintegritas. Yang kedua, stres, mati. Karena manusia yang tidak bisa berubah, dia akan senantiasa tersiksa dengan keadaan. Manusia insya Allah bisa berubah dengan keadaan yang baik. Orang yang tinggal di negeri yang berdisiplin, dia tidak akan merokok, membuang puntung rokoknya di pinggir jalan. Dia tidak akan makan permen karet, meletakkannya di bawah meja. Yang ada di bawah meja itu dua. Yang pertama permen karet, yang kedua upil. Dia akan sangat bersih. Kenapa? Karena ada sistem yang mengatur. Itulah pentingnya sistem. Dan saya yakin dan percaya PTA Pekanbaru lingkungan yang membuat orang berintegritas. Sholat berjamaah, pimpinan ikut sholat berjamaah, tak bisa main tunjuk. Sama macam anak-anak kita, sholat. Papa enggak sholat, papa udah dewasa, nggak bisa. Ibu-ibu juga merasakan itu. Mesti ada keteladanan, ada contoh. Maka di beberapa tempat ada orang yang tidak setuju dengan langkah saya ini. Ustaz tidak usah mensupport calon wali kota, gubernur. Saya bilang kalau ceramah saya di satu provinsi capek masuk ke kecamatan, masuk ke kabupaten. Tapi kalau dia duduk di situ, maka insya Allah satu provinsi itu orang bisa sholat berjamaah karena dibuatnya aturan. Di satu daerah, belum lagi saya terkenal viral, tiba-tiba jamaahnya 3.000 orang. Biasa saya ceramah di Pekanbaru nih setengah sok. Pertama saya tausiah di Masjid Akramun Nas Ronggowarsito, Masjid Undri Gobah. Itu jamaahnya lebih banyak tiang daripada orangnya. Nanti ibu lewat di Masjid Ronggowarsito, tengoklah. Subuh Sabtu 2009 saya mulai, 2010, 2011, 2012, 2013. Tak ada orang. Lalu kemudian setelah 3 tahun tak muat lagi masjid itu, pindah kami ke Masjid Al-Falah Jalan Sumatera. 2014, 2015 ibu-ibu komplain karena banyak yang di tangga, ibu-ibu hamil tak bisa naik, masjid itu penuh. Pindahlah Pak Ustadz. 2016 pindah ke Masjid An-Nur. Sampai di Masjid An-Nur 16, waktu itu terjadi sesuatu. Masjid An-Nur mau diambil oleh orang yang dekat dengan waktu itu Pak Gubernurnya, orang baik, orang bagus, Bapak Andi Rahman. Tapi ada beberapa orang mau mengambil masjid. Ustadz Abdul Somad ganti, Ustadz Mustafa Umar ganti. Ini mesti ustadz-ustadz yang sunnah. Abdul Somad ini ustadz bid'ah, Maulid Nabi bid'ah, nuzul Quran bid'ah, halal bihalal bid'ah. Dianggap mereka saya ustadz bid'ah yang menghalangi ustadz ahlu sunnah. Kata saya, aku pun tak mau masjid ini. Kalau kalian mau, ambil kalianlah masjid. Dianggap mereka saya jadi penasehat Masjid An-Nur itu karena mengambil gaji sebagai penasehat. Silakan datangi Masjid An-Nur waktu saya menjadi penasehat, tengok tanda tangan saya berapa kali. Semua gaji Abdul Somad sebagai penasehat tak pernah diambil, dikirimkan untuk dakwah di pedalaman suku Talang Mama. Sampai hari ini saya masih punya jadwal 6 bulan sekali. Bulan Februari, bulan Agustus masuk ke suku Talang Mama, Talang Jerinjing, suku Akit, suku Laut, suku Kubu, Anak Dalam,
Bagan Benio sampai hari ini. Bagan Benio adalah satu kawasan. Kalau dilihat naik pesawat, di bawahnya hijau semua. Lalu dipoto oleh PBB, dijadikan sebagai cagar hutan lindung 700.000 hektar. Rupanya di dalam itu ada manusia. Dari Pekanbaru ke Duri, dari Duri nanti sampai Tasikserai, sampai Tasikserai mobil ditinggalkan, berjalan kaki agak-agak berapa sekilo, lalu kemudian naik mau pompong, terus menyeberangi danau, rasa naik sampan di atas dodol karena hitam airnya, menyeberangi Sungai Siak sampai ke sana. Ada 500 kakak yang ada di dalam hutan. Anaknya tak bisa sekolah. Kami tak bisa anak kami sekolah karena kalau menyeberang itu pagi, petang, malam gelap, tak bisa. Kami buat sekolah di situ, sekolah alam, sudah berjalan 2 tahun. Datang kami pertama survei, datang kedua membuat meresmikan asrama dan kelas, datang ketiga nanti insya Allah meresmikan masjid dan ruang pertemuan. Duitnya dari mana? Duitnya tak tahu datang dari mana. Kami tak pernah bawa proposal ke gubernur, bupati, wali kota. Kami hanya mengumpulkan gambar, video, share melalui Instagram Ustadz Abdul Somad official. Subscribe, like, share, and comment. Ustadz Somad ini banyak mengambil duit dari YouTube, makanya bunyi knalpot mobilnya tuk 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 tuk. Duit YouTube yang masuk ke channel Ustadz Abdul Somad official tidak diambil Abdul Somad, semuanya untuk sekolah gratis tahfiz Quran. Sudah berjalan 2 tahun. Bulan Juni ini masuk tahun yang ketiga. Supaya apa? Supaya anak-anak penghafal Quran, sampai saya ke pedalaman di hutan, menangis ibu-ibu itu waktu saya mau pulang. Ada yang mengasihkan ikan, ada yang mengasih pisang, ada yang mengasih petai. Saya pegang petai itu sama ikan, saya foto, masuk Instagram, komen jamaah, bagi dong petainya Ustaz. Menangis ibu itu, Ustaz. Alhamdulillah selama ini yang menangis-nangis itu 2, ibu-ibu, nenek-nenek sama anak-anak. Belum ada anak gadis. Saya tanya, kenapa ibu menangis? Anak kami nggak bisa sekolah Pak Ustaz, sekolah jauh, duit kami tak ada. Balik dari situ lama saya berpikir. Jadi kalau bapak ibu tengok saya ini kurus, itulah yang buat saya ini kurus. Banyak yang saya pikirkan. Saya buatlah presentasi di An-Nur, saya tunjukkan gambar. Jamaah Pekanbaru, saya tak orang kaya, saya tak punya jabatan. Kalau kalian mau tolong, saya lepas di hadapan Allah. Habis itu mereka pun menerima. Ustadz, saya ini tak bisa ngasih duit, tapi membuat anak ini sekolah gratis bisa. Diterimalah anak-anak ini di Darul Muqomah, setelah jembatan Leton belok kiri, setelah sekolah Cepron, sekolah di Politeknik Cepron. Nah, di sebelah itu ada terus pesantren Darul Muqomah gratis. Kami masukkan anak-anak itu 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22 kemarin anak-anak itu tamat, dan sebagiannya kami kirimkan. Salah satunya mendapat beasiswa di Al-Azhar Kairo, berangkat tahun ini. Karena kalau kami yang masuk ke dalam tak sanggup, mana sanggup kita dalam? Paksa buka cabang pula kita dalam. Kalau dikirim yang dari Pulau Jawa, saudara-saudara kita, mereka tahan 6 bulan, 7 bulan. Cuman setelah itu mereka akan kembali lagi. Maka mesti kembali kepada metode dakwah Rasulullah SAW. Anak-anaknya yang mesti belajar, karena nanti dia akan pulang dengan bahasanya sendiri. Kebetulan saya di rumah Ibu Hajah Septina waktu itu jumpa dengan Profesor Irwan. Ustaz Somad, ya Prof, nampak saya kemarin Ustaz masuk hutan. Betul Prof, kami buka beasiswa masuk sekolah kesehatan Al-Insyirah. Kami kasih beasiswa 2 Pak Ustaz. Bagus Prof, karena di dalam mereka masih kedukun. Ini anak-anak banyak mati meninggal karena tak selesai proses kelahiran. Masuklah anak 2 orang dengan syarat jangan kalian tamat tinggal di Pekanbaru, nikah dengan orang Pekanbaru. Kalian mesti tamat pulang ke kampung. Mau Pak Ustaz. Akhirnya tamat dari Al-Insyirah, kita buatkan acara pelepasan, pulang dia bisa berdakwah di kampung halamannya. Ini sekarang anak-anak yang sedang kuliah ini mesti kami pikirkan selama 4 tahun ini dia mesti tamat, dan setelah dia tamat nanti berarti dia pulang ke kampung.
berarti dia mesti punya rumah dinas. Selama 4 tahun ini buatkan rumah dinas, karena tak mungkin nanti dia pulang mau nikah numpang di mana. Kalau di rumah mertuanya, apa kata orang kampung, untuk apa sekolah jauh-jauh kalau numpang juga lagi. Lalu kemudian berarti dia asrama mesti ada kelas, mesti ada asrama, mesti ada masjid, mesti ada, dan digaji. Alhamdulillah sekarang yang ada di Bagan Benio itu digaji 1 bulan 2,5 juta. Ada beberapa guru kerjasama dengan Basnas, kerjasama dengan rumah zakat, yang berkontribusi di bidang zakat, dan yayasan tabung wakaf umat, bukan milik Ustadz Abdul Somad. Saya hanya bintang iklannya di situ. Waktu Covid saya tak keluar sama sekali. Mulai lockdown bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus tak keluar sama sekali. Hanya online. Keluar bulan Agustus ke Medan, pas di kamar tuh ada timbangan, bertimbang saya naik 6 kilo. Nah, rupanya kalau kita tak keluar rumah, berat bertambah. Lalu kemudian setelah itu kami pun berkumpul bersama, jadilah dia Yayasan Tabung Wakaf Umat. Nanti Bapak Ibu kalau pergi ke Jembatan Leton sampai Simpang Bingung, di Simpang Bingung itu jangan bingung-bingung lagi, belok ke kiri arah ke makam TPU Kopit, makam Ustadz Tengku Zulkarnain. Itu di sebelah, sebelum TPU Kopit ada sebelah kanan tanah wakaf dari Pak orang baik dari Pekanbaru. Lalu kemudian berdirilah pondok pesantren di situ. Asramanya bagus, nanti silakan jalan-jalan ke situ. TPU Kopit, sebelum TPU Kopit ada namanya YTWU, Yayasan Tabung Wakaf Umat. Maka slogannya, singgahlah ke YTWU sebelum ke TPU. Kalau sudah TPU, jangan lagi ke YTWU, karena kami tidak menerima hantu. Begitu kata mereka. Alhamdulillah anak-anaknya sekarang sudah angkatan yang ketiga. 1 tahun 25 orang gratis, 25 gratis, dan bangunannya bagus. Ada 1 orang baik dari Pekanbaru, baru menengok pagarnya aja, langsung dia menyerahkan tanah 4 hektar di dekat itu juga, jadi kampus 2. Yang tanah 1 hektar punya Pak Edward Sanger wakaf, yang 4 hektar satu lagi kampus 2. Belum lagi masuk ke dalam. Di dalamnya sudah ada kelas 4 lantai, asrama, kemudian rumah-rumah guru, dan semua tamu-tamu yang kami bawa ke sana. Setiap ada tamu saya bawa. Tak tengok mau Islam tak Islam bawa. Daniel Mananta kami bawa ke situ. Semua yang masuk ke dalam asal menengok, macam menengok kucing Anggora. Bagus sekali Pak Ustadz. Ada bantuan dari pemerintah daerah. Kami tidak pernah bawa proposal sekalipun. Memang itu prinsip, saya bilang jangan. Karena kalau kita bawa proposal, nanti susah saya menolak untuk diajak kampanye, payah saya bilang. Jadi untuk ini kita hanya pemasyarakat saja. Iklan kita melalui iklan medsos saja. Pakai TikTok, pakai Instagram, pakai YouTube. Yang belum follow. Apa maknanya? Kita pakai sarana prasarananya. Begitu juga dengan kurban. Maka di musim bulan Ramadan kita buatkan buka bersama. Di kurban kita juga pengiriman daging, karena di perkotaan banyak sekali orang tidak lagi bisa berkurban karena sudah tak bisa lagi makan kambing. Saya ini Pak Ustadz kalau kurban ini memang tak bisa lagi. Menengok kambing aja naik darah tinggi saya, apalagi makan kambing Pak Ustadz. Di beberapa komplek waktu panitia datang membagi kupon, tak mau lagi. Pak ini kupon untuk Bapak. Saya kupon tak usah lah lagi. Terus daging aja kirim ke rumah. Ma min ayyamin hari al-amalu salihu fihinna ahabbu ilallah. Tidak ada hari yang lebih dicintai Allah min hadhil ayyamil ashri, melebihi 10 hari. 10 hari yang dimaksud itu adalah 1 sampai 10 Zulhijjah, yang insya Allah tak lama lagi kita akan masuk. Perhatikan kalender baik-baik. 10 Zulhijjah, terserah mau ikut kalender Muhammadiyah maupun nasional, mau yang pakai 2 derajat maupun 3 derajat, tak usah dipermasalahkan. Dulu kelahi orang masalah ini, kapan puasa Arafah, ini ikut. Yang penting buat yakin-yakin, masing-masing sesuai keyakinan. Sekarang alhamdulillah orang tak ada lagi kelahi masalah puasa Arafah. Kenapa? Karena sama-sama tak puasa. 10 hari inilah amal yang paling baik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bisa 8 hari bagus, tak bisa 8 hari pilih aja Senin, Kamis.
dapat pahala puasa Senin, dapat pahala puasa Kamis, dapat pahala puasa Zulhijjah. Apalagi kalau maaf cakap mengganti puasa yang tinggal kemarin, dapat 3, qadha'nya dapat, puasa sunat Senin Kamisnya dapat, puasa di bulan Zulhijjahnya dapat. Tapi untuk yang tanggal 9 jangan sampai tinggal sama sekali, karena kata Nabi, yukaffirus sanatal madiyata wal baqiyata, mengampunkan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Adapun tanggal 10 kita tidak disuruh puasa, karena 10 itu adalah hari makan daging kurban. Maka pada tanggal 10 kita ambil kambing, bagusnya kita potong sendiri, bismillahi wallahu akbar. Lalu kemudian setelah itu dagingnya, hatinya dibakar. Banyak orang ambil daging tusuk langsung, tak boleh, karena ini darah, ini najis. Heran saya kenapa batuk, rupanya waktu udah habis. Tadi dimulai jam 10, sekarang jam 11, 60 menit. Ya, kalau di tempat lain kadang tak selamanya 1 jam, kadang baru 30 menit berhenti, karena jamaah ini kadang menunduk, menguap. Tapi karena di depan orang-orang berintegritas ini, jamaahnya tahan, ustadznya pula tak tahan. Untuk tanggal 10, maka yang paling afdal adalah berkurban. Makanan pertama yang dimakan tanggal 10 hati hewan kurban. Dalilnya, akala Rasulullah SAW min kabidi udhiyati, hatinya. Cuci bersih, kasih limau, kasih garam, panggang, makan. Sisanya wa at'imul ba'isal faqir, bagi ke fakir miskin. Jadi Pak Ustadz, kami yang dapat kupon selama ini, itu berarti pakai yang sepertiga. Sepertiga yang berkurban, sepertiga jiran tetangga, sahabat keluarga, sepertiga fakir miskin. Tapi jangan gara-gara ceramah ini semua minta sepertiga ke masjid. Jadi yang selama ini kita dapat 2 kupon itu baik. Sekupon untuk berkurban, sekupon untuk anggota masyarakat. Bapak dapat 2 kupon, Pak. Kenapa? Karena Bapak sebagai peserta dan sebagai orang yang berkurban. Itu masih dalam ambang batas boleh, tak salah. Lalu kemudian kalau ada orang yang berkurban, kebetulan di beberapa masjid 2,6, saya katakan jangan pas 2,6, karena nanti bisa menimbulkan kecurangan untuk membagi daging sebagai upah. Daging tak boleh sebagai upah, daging sebagai hadiah boleh. Apa beda hadiah sama upah? Hadiah dapat alhamdulillah, tak dapat tak apa-apa. Tapi kalau upah mesti dapat. Kalau tak dapat, pisau ini naik ke atas, dari leher ke kambing ke leher panitia. Nah, itu makanya mesti yang tukang potong tak bisa dikasih daging, dia mesti ditanya. Biasanya Bapak kalau motong 1 sapi berapa? Saya 100.000, 10 sapi berarti kasih dia 1 juta. Dari mana duitnya? Tak boleh diambil dari kas masjid, karena orang bersedekah masjid bukan untuk tukang potong, maka diambil dari biaya operasional. Naikkan 100.000. Saya serahkan duit ini 2,7 untuk kurban saya sekaligus biaya operasional tunai. Jadi dari akadnya itu sudah yakin. Dan panitia tidak boleh lebih berkuasa daripada orang yang berkurban, karena hukum aslinya ini milik orang yang berkurban. Tapi karena orang berkurban tak sanggup, dia serahkan Pak Panitia. Maka panitia itu adalah relawan. Relawan artinya orang yang rela mengurus hewan, karena dia tak dapat apa-apa. Jangan nanti dia berharap menjadi relawan, dapat kepala, dapat ekor, dapat kulit, dapat ini semua. Kalau tidak, dia dari awal tuh mesti pahit-pahit. Relawan, pengurus masjid, panitia mesti duduk bersama mengatakan ini milik yang berkurban. Tapi karena yang berkurban tak sanggup membeli, memotong, membagi, maka diserahkan kepada relawan. Ada yang mesti dikasih duit, yaitu tukang kulit dan tukang potong. Adapun yang lain ditanya dia baik-baik, supaya jangan sampai panitia lebih berkuasa daripada orang yang berkurban. Lalu kemudian pada pagi pemotongan itu, lalu dibagilah sesuai sepertiga yang berkurban, dan biasanya tak habis, tapi dibagikan kepada anggota masyarakat. Sudah, pembagian sudah bagus. Beberapa yang kurang baik adalah bahwa ada orang yang mengambil daging sebelum pembagian. Potong ini, potong ini, potong ini, cincang-cincang, kasih bumbu, makan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Yummy. Ini yang dimakan ini daging punya siapa? Daging belum dibagi. Kenapa kalian ambil daging belum dibagi?
makan lontong kenapa? Kami kalau makan lontong nggak bertenaga Pak Ustadz. Cara solusi menghalalkannya bagaimana? Minta ke pemilik sapi pertama. Pemilik sapi pertama, Bapak Doktor, Bapak Insinyur, Bapak Profesor, Bapak Ustadz, Pak, kami minta 5 kilo untuk kami makan pagi ini, jatah Bapak. Boleh ya Pak? Kata yang 6 orang ini, boleh. Yang satu ini bertahan. Tidak. Itulah masanya menaikkan golok tadi. Boleh ya Pak? Ayalah. Kalau udah boleh kata dia, ambillah halalan thayyibah, jelas. Supaya jangan semuanya panitia berkuasa ambil, makan, ambil kepala, bagi. Ayyuma lahmin nabata min haramin, setiap daging yang tumbuh di badan kita ini dari barang haram, fannaru aulabih, tempatnya api neraka. Turun saya dari Masjid An-Nur tausiah subuh, sampai di bawah dekat eskalator ada orang bawa timbangan. Timbangan ini unik, kalau diletakkan jari-jari kaki di timbangan ini keluar print outnya, gula darah sekian, kolesterol sekian. Saya tak naik karena saya tak khawatir dengan berat saya. Lama saya menengok timbangan ini. Yang saya khawatirkan di akhirat nanti di mizannya itu model begitu, tegak kita, habis itu keluar print outnya, berat kamu 50, yang halal 20 aja. Berapa lama kita dicelupkan dalam api neraka untuk memakan. Ayyuma lahmin, setiap daging yang dimakan dari yang haram, pannaru aulabih, tempatnya api neraka. Ada satu ayat yang selama ini kita hafal, tapi saya baru paham setelah ketemu dengan guru besar otak Undri Universitas Riau. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Bisa Ustaz datang pengajian? Insyaallah. Apa judulnya? Tentang otak Pak Ustaz. Salah telepon kalian nih. Saya yang tahu saya otak-otak. Nanti Ustaz cerita ayatnya, cerita masalah otak ini dosen kami dari Undri. Iyalah, ceritalah Pak Prof otak. Nasiyatin kazibatin khati'ah. Nasihat itu yang selalu kita usap waktu wudu, ubun-ubun. Ini Pak Ustadz, ubun-ubun bagian depan ini, otak bagian depan inilah yang berpikir. Otak depan inilah yang memerintahkan mata untuk menengok, otak ini yang memerintahkan telinga untuk mendengar, otak ini memerintahkan lidah untuk bercakap, otak ini memerintahkan tangan untuk bergerak, otak ini memerintahkan kaki untuk melangkah. Allahu Akbar, baru saya paham. Rupanya darah yang dimakan dari yang haram masuk ke jantung, disemburkan jantung naik ke otak, darah haram kotor mengisi otak depan. Itulah mengapa orang makan haram pikirannya kotor, gara-gara nasiyatin kazibatin khati'ah. Jangan kita heran saya nengok kawan saya ini Pak Ustaz, asal cerita sama dia 5 menit pertama itu aja yang bersih, masuk kedua ketiga kotor aja. Itulah gara-gara haram tadi. Dan insya Allah itu tidak ada di PTA karena ini berintegritas semuanya insya Allah. Tak boleh terlambat, tak boleh di PTA ini, terlambat tak boleh, berlebih pun tak boleh. Itu dia. Jadi pas 60 menit. Tapi Pak Ustaz ini setengah jam, ini 300, di situ 300. Udah pas pembagian. Ala hadhihi niyah, untuk niat yang baik-baik, mudah-mudahan Allah menjaga Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dan semua yang hadir maupun yang online, dijaga hati kita untuk senantiasa takut kepada Allah, keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, anak-anak kita soleh dan solihah, diberikan kita istiqamah hingga akhir hayat, sampai akhirnya kita menjalani hidup ini benar sampai anak cucu kita insyaallah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim wal maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anzilir rahmata was salamata wal barakata ala hadhil jamaah. Turunkan keselamatan, keberkahan, kebaikan kepada seluruh jamaah yang ada di PTA Pekanbaru ini ya Allah. Ya muqallibal qulub, Engkau yang membolak-balikkan hati, sabbit qulubana, kokohkan hati kami ala dinik dalam agamamu, ala ta'atik dalam ketaatan kepadamu. Allahumma a'inna, tolong kami, ala zikrika, supaya hati kami selalu berzikir mengingatmu, wa syukrika, bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, selalu beribadah dengan ibadah yang terbaik. Rabbana hab lana minas shalihin, jadikan anak-anak cucu keturunan kami anak-anak yang soleh dan solihah. Waffiqna lima tuhibbuhu wa tardah, tanamkan dalam hati kami taufik dan ridhamu supaya kami beramal dengan amal yang Kau cintai ya Allah.
Allahumma dafa'an al-ghala'a wal waba' wal fahsya' wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan negeri kami dari malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan munkar. Allahumma rzuqna imaman adila, berikan kami pemimpin yang adil dan amanah. La tusallit alaina bidunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Jangan hukum kami karena dosa-dosa kami, lalu kau berikan orang yang tak takut padamu dan tak sayang pada kami. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Selama menyampaikan tausiah dan menjawab pertanyaan dari jam 10 sampai 11.30 ini, banyak tentunya kata tak berkenan di hati, menyinggung perasaan para hakim yang mulia, Bapak Ibu semuanya. Akhirnya saya mohon maaf, ditutup dengan pantun penutup, menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih.